melaksanakan tahapan pengajuan daftar calon DPR RI dan DPRD serta pendaftaran bakal calon DPD yang dinyatakan memenuhi syarat. Di masyarakat itu masih ada isu-isu yang perlu kita luruskan. Katanya daftar caleg itu bayar. Karena memang pada dasarnya perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki. Kehadiran kita di TPS menggunakan hak pilih, bukti kita mencintai Indonesia. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Ketemu lagi di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, terima kasih ya untuk yang selalu setia dengan kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, terutama dengan tayangan podcast yang setiap waktu, khususnya itu seminggu sekali, selalu kita berusaha sajikan dan juga hadirkan ke hadapan teman pemilih semua untuk mengupdate teman pemilih semua dengan informasi-informasi kepemiluan yang layak untuk diterima dan juga diketahui langsung oleh semua teman pemilih dimanapun berada. Dan hari ini adalah khusus sekali karena kembali podcast KPU RI didatengin oleh salah satu pimpinan KPU di Republik Indonesia yang kebetulan beliau adalah yang mengampu tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan teknis kepemiluan di selama penyelenggaraan pemilu serentak 2024 ini. Teman pemilih, kita sambut bersama yuk kehadiran anggota KPU Bapak Idam Holik. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Senang sekali. Bapak sehat? Harus sehat. Harus sehat ya Bapak? Harus sehat. Kita semua harus sehat, termasuk teman pemilih Indonesia juga harus sehat. Betul. Harus selalu sehat. Iya. Itu tidak hanya sekedar ucapan atau doa atau harapan. Omong-omong nih teman pemilih, selama bekerja dengan Pak Idam di sini, Bapak memang kelihatannya jarang sakit ya Bapak ya? Nggak pernah kelihatan sakit loh? Enggak ya? Alhamdulillah sekali. Bapak itu resepnya apa? Pikiran yang positif aja. Oh, wow. Itu belinya di mana ya Bapak? Pikiran yang positif. Kalau vitamin C bisa dibeli Bapak, pikiran yang positif. Dan saya jarang minum vitamin juga. Oh gitu, malahan. Wow. Kalau mau tahu lebih banyak ya teman pemilih, kita penyelenggara pemilu itu semua pimpinan dan juga pegawai yang bekerja di KPU itu kan bisa dibilang, mohon maaf, tidurnya itu atau istirahatnya itu kan dibilang relatif lebih sedikit dibanding manusia normal. Karena tuntutan pekerjaan itu sangat tinggi, apalagi pimpinan KPU. Bapak bagaimana mengatasi itu, kan istirahatnya juga pasti kan tidak lebih banyak dari kita gitu. Masih tetap fit gitu Bapak? Jadi saya kalau di pesawat itu baru sampai di kursi itu langsung tidur. Oh gitu. Langsung tidur, pas mau landing bangun. Oh gitu Pak. Bersyukurlah kalau flightnya lama ya Bapak. Ya, jadi semakin lama flight itu semakin lebih banyak tidur saya. Wow, itu adalah mengambil kesempatan untuk beristirahat, mengistirahatkan badan ya Bapak ya. Jadi nggak dipakai untuk nonton tayangan, baca gitu nggak ya Bapak? Lebih kalau nonton enggak, paling baca buku itu pun kalau tidak ngantuk. Kalau tidak ngantuk. Gitu rahasianya ternyata teman pemilih, mencari-cari kesempatan untuk bisa sambil istirahat di tengah-tengah ini ya Bapak. Rute perjalanan ya Bapak. Ya, penerbangan jarak jauh itu menyenangkan. Untuk tidur. Bisa lebih lama tidur. Iya terus Bapak. handphone dalam kondisi mati. Pasti. Jadi tidak ada tanggung jawab untuk harus segera ngecek atau balas ya Bapak ya. Oh, itu ternyata cara yang bisa dipakai juga nih. Ternyata Pak Idam caranya harus cukup tidur itu ya Bapak, dengan curi-curi kesempatan itu. Nggak curi-curi, memang harus tugasnya beliau begitu. Bapak, senang sekali Bapak dan juga pimpinan lain kan hari ini juga sehat semua. Saat ini teman pemilih, ketika kami melakukan tapping podcast ini, kita berada di tanggal 8 Mei 2023, yaitu hari ke-8 dalam proses tahapan pengajuan bakal calon anggota DPR oleh partai politik peserta pemilu. Baru saja tadi Bapak Idam beserta jajaran pimpinan KPU lain itu menerima salah satu partai ya Bapak yang kebetulan pertama kali mendaftarkan atau mengajukan bakal calon anggota legislatifnya. Bapak, kira-kira kalau teman-teman pemilih di seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada nih, kalau mereka mendengar kampanye kita atau informasi kita di sosial media, di media sosial kan isinya 1-14 Mei itu kita melakukan tayangan langsung tentang pengajuan
bakal calon anggota DPR yang dilakukan oleh partai politik. Ini sebenarnya tahapan tentang apa sih, Pak Idam? Boleh cerita? Jadi Undang-Undang Pemilu memerintahkan KPU paling lambat 9 bulan jelang hari pemungutan suara, KPU harus sudah menerima pengajuan daftar calon dan pendaftaran calon anggota DPD. Ya, jadi di tahapan hari ini adalah KPU melaksanakan tahapan pengajuan daftar calon DPR RI dan DPRD serta pendaftaran bakal calon DPD yang dinyatakan memenuhi syarat. Dan masanya selama 14 hari, ya artinya tersisa 1 minggu ke depan, dan kami meyakini tahapan ini akan berjalan lancar. Dalam konteks partisipasi, tahapan ini penting untuk diketahui oleh publik. Bagaimana caranya masyarakat berpartisipasi sebelum masa pengumuman DCS, daftar calon sementara. Karena menurut undang-undang ketika DCS nanti diumumkan, daftar calon sementara diumumkan kepada publik, maka publik bisa menyampaikan masukan dan tanggapannya. Nah, sekarang ketika masa pengajuan daftar calon atau masa pendaftaran calon ini, partisipasinya bagaimana? Mengakses informasi. Karena yang namanya news engagement, yang namanya information access, ya, itu pun salah satu bentuk dari partisipasi. Karena partisipasi tidak sekedar mempengaruhi keputusan, tapi partisipasi juga akan berdampak pada yang namanya literasi. Nah, dalam hal ini adalah literasi elektoral. Oleh karena itu saya ingin mengajak kepada teman-teman pemilih Indonesia agar senantiasa terus memperbaharui informasi penyelenggaraan tahapan pemilu melalui kanal ini, ya. Dan hari ini kita semua mungkin hanya sekian kecil persentase pemilih Indonesia yang tidak menggunakan smartphone. Iya dong. Iya. Kita hampir semua pakai smartphone. Iya, semua pakai, dan kita pastikan bahwa kanal ini bebas hoax. Pasti. Ya. Pasti. Untuk mencari meluruskan hoax juga bisa. Iya. Sini Pak Idam. Iya. Karena memang kita sebagai penyelenggara pemilu itu harus melawan dan lebih tepatnya membasmi hoax dan disinformasi serta misinformasi. Betul. Karena itu tidak hanya merusak ruang publik, tapi juga dapat merusak kognisi teman pemilih. Karena, sampai sejauh itu. Ya, karena dalam perspektif neurologis yang namanya hoax, disinformasi, misinformasi, ujaran kebencian itu mengaktifasi otak reptil. Hah? Iya. Apa itu Pak Idam? Ya, otak reptil itu otak primitif manusia. Yang di mana manusia itu kalau dia sudah teraktivasi, maka dia agak sulit untuk berpikir rasional. Maka dia agak sulit untuk berpikir jernih. Iya. Nah, oleh karena itu potensinya dia tidak bisa berpikir rasional. Yang ada adalah berpikir berdasarkan emosional. Sehingga orang kalau terkena hoax, terkena hate speech, terkena disinformasi, maka dia cenderung menjadi angry person. Wah, pemarah ya. Pemarah ya Pak Idam. Ya, pemarah. Entah kenapa kalau berita bohong itu kok bisa-bisanya ya Bapak ya punya formulasi yang tepat dari susunan kalimat, dari apa atmosfer yang dibangun itu kok memang bisa banget memicu kemarahan atau emosi seseorang gitu ya. Sekarang ini ada yang namanya teknik clickbait. Ya. Jadi bagaimana seorang pembuat informasi hoax ini dia menggunakan kalimat-kalimat yang tidak sekedar atraktif tapi bombastis dan dia memantik emosi publik. Nah, itu. Cepat banget kayaknya juga ada ilmunya itu Bapak biar bisa membuat kalimat clickbait itu sepertinya ya. Oh, ada. Ada ya? Ada. Tuh, makanya banyak banget yang gampang kemakan ya. Tapi saran saya jangan dipelajari. Buat apa, tidak baik. Kita belajar baik. yang baik-baik aja. Iya. Pak Idam, kalau kita kembali bicara ke ternyata di tahapan pendaftaran atau pengajuan bakal calon anggota DPR ini ternyata ada sisi partisipasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat, oleh teman pemilih. Kalau dari kita sebagai penyelenggara pemilu kan menerima kehadiran parpol di segala lapisan ya Pak Idam ya. Di berbagai tingkatan. Berbagai tingkatan KPU di pusat, kemudian di provinsi dan kabupaten kota. Nah, kalau mau melangkah lebih jauh ke bentuk partisipasi atau respon nyata itu bisa dilakukan apa Bapak ketika sudah melihat daftar calon sementara yang kita umumkan nih nanti. Kita umumkan di segenap media biasanya Bapak. Masyarakat bisa melihat mengakses di berbagai macam
platform. Nah, langkah apa yang bisa dilakukan masyarakat ya Bapak? Jadi hampir semua tahapan penyelenggaraan pemilu itu selalu melibatkan ruang partisipasi aktif pemilih ya, karena memang pemilih punya hak politik untuk berpartisipasi. Ya. Ya, tidak hanya punya ruang partisipasi yang aktif disediakan oleh penyelenggara dalam hal ini KPU, tapi juga kita memberikan ruang deliberatif yang dimana masyarakat pemilih ya khususnya itu dapat memberikan masukan dan tanggapan. Nah, untuk tahapan pencalonan ini, kapan masukan dan tanggapan ini diberikan kesempatan kepada para pemilih untuk menyampaikan hal tersebut? Kita sesuai dengan lampiran 1 Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023, rencananya tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 Oktober, KPU di berbagai tingkatan akan mengumumkan DCS, daftar calon sementara. Ya, daftar calon sementara baik itu untuk bakal calon, untuk calon sementara DPR RI, calon sementara DPD RI, calon sementara DPRD baik provinsi maupun kabupaten kota. Selama 5 hari nanti kita akan umumkan. Ya. Terus selanjutnya ya, setelah diumumkan mulai tanggal 19 Agustus sampai dengan tanggal 28 Agustus, pemilih atau masyarakat dapat menyampaikan masukan dan tanggapannya terhadap pencalonan yang bersangkutan. Oleh karena itu, kami sering berkomunikasi dengan partai politik, rekan-rekan partai politik ya, untuk memastikan bahwa proses tahapan pencalonan ini berjalan lancar ya. Partai politik juga punya komitmen yang tinggi untuk memastikan bahwa dokumen persyaratan pengajuan daftar calon ya ataupun bakal calon DPD juga memiliki komitmen yang kuat untuk mempersiapkan administrasinya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Karena apa? Kalau administrasinya nggak sesuai, maka potensinya dia akan berhadapan dengan publik. Oh gitu. Iya. Misalnya gimana Bapak? Ya misalnya pada persoalan gini, ijazah. Ya. Dari beberapa tahapan pencalonan di pemilu-pemilu sebelumnya, ijazah ini persoalan yang sangat concern. Bahkan sampai masuk PT UN atau pengadilan negeri. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kami pada saat bertemu dengan partai, pada saat berdiskusi dengan partai, kami selalu mengingatkan tentang pentingnya menyerahkan dokumen administrasi legal untuk kepentingan pencalonan legislatif ini. Ya, agar tahapan ini dapat berjalan lancar dan ini juga nanti akan berkaitan dengan reputasi partai. Iya. Nah, reputasi bakal calon DPD juga. Ke DPD-nya juga ya Bapak? Ya, karena tahapannya kan sama. Betul, bersamaan juga. Di rentang tanggal 1 sampai 14 Mei ini tidak hanya DPR RI dan DPRD Kabupaten, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota yang didaftarkan ya, yang diajukan daftarnya, tapi juga bakal calon DPD yang memenuhi syarat juga daftar. Betul. Ya, dan kita ketahui ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12 garis miring PU strip 21 Romawi garis miring 2023 yang dimana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjelaskan tentang pasal 182 huruf G tentang mantan terpidana. Iya, betul. Ya, mantan terpidana yang mendapatkan yang telah yang diancam 5 tahun atau lebih itu harus jeda. Nah, informasi teman-teman ya, teman-teman pers dan setelah kami konfirmasi kepada teman-teman KPU provinsi, potensinya ada bakal calon DPD yang dinyatakan memenuhi syarat dari sisi dukungan minimal pemilih dan sebaran sepertinya terkendala dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Oh begitu. Nah, hari ini kami minta kepada rekan-rekan di daerah untuk mengkonfirmasi hal tersebut karena kalau ketentuan tersebut dilanggar, maka yang bersangkutan kita akan nyatakan TMS dalam pendaftaran calon ini. Oh begitu. Ya, jadi amar putusan Mahkamah Konstitusi yang harus jeda 5 tahun itu kita sudah tuangkan ke dalam peraturan KPU nomor 11 tahun 2023 pasal 15 ayat 1 huruf G. Ya. Betul. Sudah tertuang dengan jelas di situ ya Bapak ya. Betul. Ya, itulah pentingnya mematuhi aturan yang diberlakukan. Betul. Mungkin dari pihak KPU sebagai penyelenggara juga memang harus memasang kecermatan juga ya Bapak untuk mengecek juga ya. Tim verifikator administrasi baik di level KPU RI, KPU provinsi, KIP Aceh ataupun KPU kabupaten kota atau KIP kabupaten kota, saya sangat yakin dapat bekerja dengan cermat ya. Sehingga nanti administrasi yang diperiksa itu ya nanti outputnya dapat dipertanggungjawabkan. Betul. Ya, karena
kalau sekiranya tidak cermat dalam melakukan verifikasi administrasi, tidak sekedar potensinya pelanggaran administrasi, maka bisa berujung pada sengketa proses. Iya, betul sekali. Dan itu juga akan memakan waktu lebih banyak lagi dalam di tengah tahapan ini ya. Ya, Pak Idam. termasuk persoalan foto. Foto. Ya, Yang gimana Bapak? di 2019 Mahkamah Konstitusi pernah menerbitkan putusannya berkaitan dengan PHBU DPD yang dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa pengeditan foto yang berlebihan, Iya. ya, Iya. ya kayak saya kan terkategori coklat nih. Iya. Oh, definisi yang bagus Bapak. Coklat ya. Jadi diterangkan gitu ya Bapak? Ya, Ya. jadi dieditnya berlebihan. Iya, iya. Tiba-tiba saya seperti artis Korea. Iya. Dalam hasil cetaknya jadi begitu ya Ya. Bapak? Iya. Maka itu kategorinya adalah pelanggaran administrasi. Itu termasuk pelanggaran Pelanggaran administrasi Bapak? administrasi. Karena memang kita minta ya kepada partai politik, bakal calon DPD yang memenuhi syarat, KPU Kabupaten Kota untuk memastikan bahwa foto yang diterima itu dalam masa pencalonan ini adalah foto terbaru dan editingnya tidak berlebihan. Iya, iya. Ya, karena di beberapa tempat ada kasus, Mbak. Ya. Jadi pada saat daftar calon, ya itu rambutnya masih hitam, Ya. wajahnya masih fresh. Fresh. Ya, ternyata pernah didalami itu foto 5 tahun yang lalu. Ya, ketika masih segar belia, ya. Ya mungkin semangatnya menolak tua. Iya, iya. Relate banget Bapak dengan semangat itu, ya. Kami paham ya. Semangatnya semangat menolak tua. Ya. Tapi itu pelanggaran. Hmm, Jadi fotonya harus foto paling lambat 6 bulan terakhir. 6 bulan terakhir ya Nah, Bapak? itulah yang dimaksud dengan pas foto terbaru. Iya, iya. 6 bulan terakhir. Oh, ini berarti kalau teman pemilih juga salah satu yang menjadi calon legislatif harus aware juga ya Bapak ya, Iya. untuk ketentuan ini gitu, karena ini kan era-era editing ya, era-era filter gitu. Bahkan kita ngambil foto aja di beragam smartphone itu sudah bisa menunjukkan versi lebih level up-nya gitu. Iya. Yang bisa lebih terang, lebih lancip gitu Bapak. Karena editing foto yang berlebihan, penggunaan foto yang lebih dari 5 tahun itu bisa kategori disinformasi. Wow, karena itu informasi yang salah, bukan the real dirinya gitu. Ini pengingat yang baik loh buat teman pemilih semua. Mungkin kalau ada kenalannya yang juga dalam proses untuk menjadi caleg, boleh juga loh dikabarkan atau dibagikan gitu. Baik Pak Idam, kita akan mendalami lebih jauh lagi tentang tahapan pengajuan bakal calon anggota DPR untuk yang saat ini berjalan tanggal 1 sampai 14 Mei. Teman pemilih jangan kemana-mana ya, tetap di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Terima kasih teman pemilih sudah setia bersama kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk podcast KPU RI. Saya Reni untuk host podcast KPU RI edisi kali ini, yaitu edisi khusus bersama pimpinan KPU Bapak Idam Holik, anggota Komisi Pemilihan Umum yang saat ini tengah menggawangi dan juga memimpin proses dari tahapan pengajuan bakal calon anggota DPR yang dilakukan di berbagai tingkatan. Untuk di KPU Pusat atau di KPU RI dilakukan penerimaan atas pengajuan calon anggota DPR untuk DPR RI. Di provinsi juga dilakukan untuk DPRD provinsi, dan di kabupaten kota untuk level DPRD kabupaten kota. Serta kalau ada juga saat ini berjalan bersamaan pengajuan anggota DPD ya Bapak untuk di setiap provinsi. Nah, masih bersama kita Bapak Idam Holik, teman pemilih. Untuk yang baru saja bergabung, terima kasih ya. Saat ini Anda tengah menyaksikan tayangan podcast, dan jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis, dan terus mendukung KPU untuk terus memberikan update informasi kepemiluan. Saat ini Bapak, kita itu mendapati beberapa pertanyaan nih. Titipan pertanyaan dari teman pemilih yang kebetulan tadi memang ngikutin update kita di IG story kita, Bapak. Iya. Bapak suka taruh IG story juga nggak Pak Idam? Jarang. Jarang ya? Jarang, walaupun banyak yang komen. Nanti kalau Bapak taruh di IG story, orang makin banyak yang ini Bapak, makin banyak yang ngikut, makin banyak yang komen-komen lagi Bapak. Karena saya generasi X. Oh, X ya? X itu apanya Z ya Bapak? Ya, 2 di atasnya ya? Ya, saya ini terkategori kalau menurut Mick Prensky ya. Iya. Saya ini terkategori imigran, digital imigran. Wow, digital imigran. Ya, kalau generasi Y, Ya?
generasi Y dan generasi Z itu disebut dengan digital native. Oh wow, digital native gitu. Terus jadi maksudnya terus Bapak jadi nggak ya secukupnya aja gitu ya Pak ya di media sosial ya? Iya. Secukupnya tapi banyak yang komen gimana cara gitu teman pemilih. Ya, Bapak izin kita akan bacakan beberapa pertanyaan dari teman pemilih ini kita pilihkan Bapak. Ini ada yang tanya nih Kakak Vicky. Dia tanya bagaimana jika minimnya anggaran caleg? Oh ini terkait dengan tahapan pengajuan bakal calon anggota DPR ini. Ya. Mungkin maksudnya apakah mau dilihat dari angle maksudnya jika calegnya minim anggaran atau gitu kali ya? Menurut Bapak gimana? Ya, pertanyaan tersebut memang kurang konkret, tapi saya menangkap maksud dari pertanyaan tersebut. Iya. Di masyarakat itu masih ada isu-isu yang perlu kita luruskan. Katanya daftar caleg itu bayar. Oh, seperti itu. Seperti itu. Ya. Padahal ya, ketika partai politik mengajukan daftar caleg, ketika bakal calon DPD, ya, menyerahkan dukungan ataupun mau mendaftarkan jika dia memang memenuhi syarat, itu gratis. Tidak perlu biaya. Tidak ada biayanya. Yang diperlukan adalah effort, usaha. Mau nggak jadi caleg? Mau nggak mau daftar? Kan itu aja. Iya, betul. Karena KPU ini nggak ada yang bayar. Kita sebagai lembaga layanan, ya, layanannya seperti apa? Layanan yang gratis. Ya, gratis, tidak dipungut biaya. Iya, sehingga apa yang disampaikan oleh Mas Vicky ini penting bagi saya untuk saya respon, untuk meluruskan persepsi publik bahwa pada dasarnya urusan registrasi kandidasi pendaftaran bakal calon ini itu tidak memungut biaya, termasuk di partai politik. Undang-undang pemilu jelas kalau ada yang namanya kandidasi corruption ataupun misalkan kandidasi buying, ya, atau menjadi caleg legislatif bayar, itu tindak pidana. Begitu Pak Idam. Ada aturan dalam undang-undang pemilu, ya. Tuh. Nanti bisa dicek di pasal 243. Iya. Ya. Nah itu teman pemilih, ini bisa menjadi tambahan informasi baru nih yang disampaikan Pak Idam ini. Ya, jadi kalau ada orang menjadi calon anggota legislatif bayar, laporkan ke Bawaslu. Gitu. Ya, sudah dibuka ya informasinya. Diingatkan sih seharusnya itu sebenarnya sudah ada di undang-undang ya Bapak. Udah. Undang-undang itu didesain untuk mewujudkan yang namanya clean election. Ya, pemilu yang bersih. Bersih, ya. Jauh dari korupsi dan juga ya hal-hal yang terkait dengan ini ya Pak, manipulasi keuangan. Dan itu bagian penting dari pemilu berintegritas. Iya, betul. Nah, betul. Satu lagi dari apa yang ditanyakan oleh Mas Vicky ini saya ingin respon. Kalau nggak punya duit caleg gimana? Iya. Bisa jadi pertanyaan itu mengarah pada persoalan praktek kampanye nanti. Oh. Karena publik memahami bahwa kampanye itu high cost. High cost, iya, iya betul. Itu high cost. Tidak hanya biaya dasar tapi juga biaya untuk apa Pak, bahasa sosialnya tuh PDKT, mendekati ke orang-orang ya Bapak. Sebenarnya kalau bicara tentang kampanye, maka kita akan bicara tentang komunikasi. Contoh sederhana, ketika kita menyapa seseorang, bayar nggak? Enggak. Nyapa, kalau nyapa langsung. Menyapa itu kan komunikasi. Iya. Kampanye juga komunikasi. Nah sekarang pertanyaannya gimana? Kenapa kampanye itu menjadi berbiaya mahal? Karena apa? Karena jangan-jangan reputasi dan kredibilitas caleg itulah yang perlu didukung oleh dana. Tapi kalau dia punya reputasi dan kredibilitas yang bagus, ya, maka saya pikir biayanya menjadi sangat rendah dan bahkan mungkin bisa jadi nggak perlu berbiaya. Kalau misalkan ada seorang tokoh, ya, yang sehari-hari dia melakukan kebaikan untuk masyarakat, untuk publik, membantu, memberikan pencerahan, mengedukasi dan sebagainya. Artinya ada kebaikan yang dia perbuat. Ada apa ya? Dedikasi hidup yang dia berikan kepada masyarakat. Apakah perlu bayar? Kan enggak juga. Karena pasti mereka yang punya reputasi dan kredibilitas itu pasti punya pengaruh yang besar. Contohnya misalnya ada seorang ulama, ya, ada seorang ulama nyalek.
pekerjaan beliau sehari-hari memberikan ceramah Ya. memberikan ceramah pencerahan keagamaan kepada masyarakat. Iya. Ya, artinya beliau sudah berbuat. Iya. Ya, atau misalkan ada seorang tokoh adat, ya, bagaimana melindungi adat, menjaga adat, melaksanakan nilai-nilai adat, Iya. mengingatkan masyarakat melaksanakan nilai-nilai adat. Atau misalkan ada tokoh masyarakat yang sering membantu masyarakat, ya, apakah perlu uang? Enggak juga. Tidak semua ya. Karena kuncinya adalah sampai sejauh mana caleg ini memiliki influence, pengaruh, lebih tepatnya personal influence. Nah, kalau caleg misalkan berkampanye dengan pendekatan materi dan sebagainya, karena ada problem dalam konteks personal influence. Itu Highlightnya ya, teman pemilih ada di situ ya. ya, sehingga saya berharap sebagai generasi muda ya, rekan Mas Piki dan teman-teman ya sejak dini bagaimana menjadi orang yang baik. Sejak dini bagaimana menjadi orang yang penuh dengan dedikasi pada orang lain. Sejak dini bagaimana menjadi orang yang suka membantu orang lain tanpa pamrih. Karena saya yakin kalau itu dilakukan, maka Mas Piki bisa jadi menjadi tokoh politik yang hebat. Wow. Ya, tentunya harus diiringi dengan ilmu pengetahuan. Iya, pasti. Tapi tidak dicapai dengan instan, ternyata dirintis Ada dari proses. sejak waktu mungkin masih muda dari awal. Ada proses. Ada prosesnya. Ada proses. Yang proses yang baik ternyata tidak ingkar ya Pak Idam ya. Iya. Hasil tidak mengingkari proses. Hasil tidak mengingkari proses, itu dia. Itu baru satu pertanyaan loh, udah dalam banget pesan yang bisa diambil sama teman pemilih. Pak Idam, kita bergerak ke pertanyaan berikutnya nih. Ternyata ada yang nitip lagi nih. Kakak Diatus Salam. Bagaimana dengan sistem pemilu sekarang? Karena banyak yang ragu, karena belum ada kepastian sistem. Ini sebenarnya banyak banget nih pertanyaan begini nih nyangkut di media sosial kita juga Pak Idam. Sebenarnya nggak relate langsung ya dengan tahapan sekarang, tapi berkenan jawab nggak Pak Idam? Ya. Yang beliau tanyakan itu sebenarnya merepresentasi persepsi publik. Bahkan para bacalek, Ya. para bacalek yang hari ini diajukan oleh partai politik di berbagai tingkatan. Saya mendapatkan informasi dari rekan-rekan di daerah, mereka pun masih ragu. Gitu. Sehingga akhirnya mereka berpikir wait and see. Iya, betul. Menunggu dan melihat. Seperti itu. Nah, sehingga mereka ya pada saat namanya didaftarkan, mereka masih diam. Diam itu maksudnya mereka belum melakukan pemetaan politik, mereka belum menyiapkan strategi politik, yang akhirnya bacalek ini pasif. Ya, itu merupakan satu realitas sosial, realitas politik yang harus kita rekam juga. Baik. Nah, pertanyaan ini penting bagi saya. Karena dengan pertanyaan tersebut memberikan kesempatan pada KPU untuk menjelaskan sistem pemilu apa yang saat ini masih berlaku. Nah, mari kita jawab Pak Idam. Ya, itu. Dalam pasal 3 huruf D ya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, dari 11 prinsip penyelenggaraan pemilu ada yang namanya prinsip berkepastian hukum. Nah, kenapa saya sebut pasalnya? Karena kita sedang bicara tentang berkepastian hukum. Itu. Dan norma tersebut diturunkan juga dalam peraturan tata kerja KPU, juga diturunkan dalam peraturan DKPP tentang kode etik penyelenggara pemilu di pasal 6 ayat 3 huruf A. Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017. Kami sebagai penyelenggara pemilu ya, ketika ditanya sistem pemilu apa yang berlaku sekarang ini, maka kami akan menyampaikan sistem pemilunya ya masih sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Sistemnya apa? Sistem proporsional daftar terbuka. Nah, kenapa kami sebagai penyelenggara mengatakan demikian? Karena norma yang terdapat di dalam pasal 168 ayat 2 sampai hari ini belum ada putusan Mahkamah Konstitusi ya, yang menyatakan bahwa norma tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ya, walaupun hari ini semua kita tahu bahwa ada yang namanya persidangan judicial review terhadap nomor perkara 114 garis miring PU strip 20 Romawi garis miring 2022. Tentunya
karena ini masih dalam persidangan, kita sebagai warga negara yang baik, ya kita tunggu saja putusannya seperti apa, karena memang kalau bicara tentang konstitusi hanya Mahkamah Konstitusi yang bisa menafsirkan undang-undang dasar, sehingga Mahkamah Konstitusi selain dipredikati sebagai the guardian of constitution, Mahkamah Konstitusi juga dipredikati sebagai the sole interpreter of constitution, penafsir tunggal atas konstitusi. Oleh karena itu mari kita tunggu putusan Mahkamah Konstitusi seperti apa, dan ketika KPU ditanya sambil menunggu putusan tersebut, ya, kami akan mengatakan bahwa pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang sistem proporsional daftar terbuka masih efektif berlaku. Iya. Masih efektif berlaku karena norma tersebut belum dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Iya. Ya. Itu yang bisa dijawab saat ini ya Bapak. Ya, kalau tadi saya bilang mari kita sebagai warga negara yang baik, kita ikuti persidangan ini, kita tunggu putusannya, karena memang judicial review itu salah satu hak konstitusional warga negara. Yang hal tersebut dijamin di dalam Undang-Undang Dasar. Diperbolehkan. Ya, kita harus hormati. Ya, nah, tentunya ketika kita bicara tentang pemilu, ya, walaupun memang yang namanya caleg ya politisi. Ya. Kalau politisi kan bicaranya tentang bagaimana mendapatkan suara, bagaimana mendapatkan kursi dan lain sebagainya. Tapi tentunya kita ini sebagai manusia, ya, sebagai hamba Tuhan, ya, atau lebih tepatnya kita ini sebagai warga negara yang memiliki Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Saya sangat yakin, ya, semua ajaran agama pasti memberikan doktrin. Kalau kita berbuat baik, maka Tuhan juga akan mencintai kita. Iya. Itu keyakinan saya. Iya. Nah, konteksnya apa dengan ini? Ya, dengan kita aktif berpartisipasi, dengan kita aktif menyukseskan pemilu, menghilangkan keraguan-raguan publik, ya, terhadap pemahaman terhadap sistem pemilu, itu pun bagian dari kebaikan kita untuk bangsa dan negara. Karena kalau publiknya sudah ragu, ya, tidak sekedar menjadi inaktif, menjadi pasif, tapi bisa berujung pada pasif. Oleh karena itu penting bagi kita semua hari ini, mari kita berikan pemahaman yang benar kepada publik Indonesia, kepada pemilih Indonesia, bahwa dalam penyelenggaraan pemilu itu kita semua, karena penyelenggaraan bukan penyelenggara, ya, itu harus mengedepankan prinsip berkepastian hukum. Itu terjawab dengan jelas ya, sampai ke dasar pasal dan juga progresnya yang bisa kita nantikan ya Bapak ya, semuanya diterangkan dengan jelas. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan kakak tadi ya, teman pemilih ya. Bapak ada lagi nih satu nih dari Tenri Cantika, mau nanya keterwakilan perempuan dengan PKPU 10 2023 keterwakilannya jadi rendah. Oh gitu, apakah seperti itu Bapak? Nah, pertanyaan tersebut ya, bagi saya itu adalah awal di mana penanya untuk membuka peraturan KPU nomor 10 tahun 2023. Ya, khususnya pasal 8 ayat 2. Pasal 8 ayat 2. Ya, seperti itu. Jadi pertanyaan tersebut adalah pemantik bagi penanya untuk membuka. Nah, kenapa ini perlu saya sampaikan sebelum saya menjawab? Karena sekarang ini, ya, ketika informasi begitu cepat sampai ke ruang publik, maka potensinya ada informasi yang tidak utuh disampaikan. Dan dalam studi informasi, kalau informasi tidak utuh, tidak sekedar melahirkan misinformation, bukan Miss World ya, tapi misinformation. Ya. Misinformation, ya. Tapi juga bisa mengarah pada yang namanya disinformation, disinformasi. Jadi ada pihak-pihak yang dengan sengaja memotong-motong informasi lalu merangkainya kembali untuk tujuan-tujuan tertentu. Betul. Dan itu bisa dan itu kalau memang betul bisa bagian dari politik pasca kebenaran, post truth. Politik. Nah, jadinya bisa semakin merangkak, semakin serius ya akibatnya ya Bapak. Nah, sehingga bagi saya pertanyaan tersebut harus saya respon. Mari kita buka pasal 245 Undang-Undang Nomor 7
tahun 2017 yang dimana pasal 245 tersebut dijelaskan secara rinci di dalam pasal 246 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Yang kemudian ya secara teknis penerimaan pendaftaran calon anggota legislatif ya itu kami turunkan ke dalam pasal 8 Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023. Iya. Ya. Iya. Di dalam pasal 246 ayat 2 dijelaskan 1 sampai 3 bakal calon di dalam 1 sampai 3 bakal calon anggota legislatif harus ada satu perempuan. Dan peraturan KPU mengatur apa yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu. Nanti bisa dicek di pasal 8. Pasal 8. Ya. Nah, terus selanjutnya kalau sekiranya ada perdebatan persoalan persentase, hasil kali persentase, ya, ini berkaitan dengan pembulatan persentase, pembulatan hasil kali persentase. Dalam peraturan tersebut PKPU nomor 10 tahun 2023 pasal 2, ya, pasal 2 huruf A dan huruf B itu dijelaskan bahwa kalau dia hasil kali dengan 30%, itu menghasilkan pecahan 0, sampai dengan 0,4, maka dia dibulatkan ke bawah. Kalau dia melahirkan hasil pecahan 0,5 ke atas, maka dibulatkan ke atas. Dan kita ketahui bahwa ini merupakan standar matematika murni. Ya, jadi KPU itu tidak membuat norma-norma yang sekiranya bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ya, selain hal tersebut, kami juga sudah berkomunikasi dengan pimpinan partai politik, dengan narahubung partai politik, dengan pengurus partai politik. Kami menyampaikan keyakinan kami bahwa partai politik memiliki semangat, ya, semangat untuk memajukan atau memberdayakan perempuan dalam tahapan pencalonan anggota legislatif. Jadi tidak sekedar bicara 30%, tapi bisa jadi lebih dari itu. Itu keyakinan saya dan itu kami sampaikan. Kenapa saya sampaikan ini? Karena masalahnya affirmative action ini bukan hari ini. Di pemilu-pemilu sebelumnya sudah ada. Iya. Affirmative action ini. Jadi ini bukan isu baru. Dan bahkan hampir semua di lembaga-lembaga publik bicara tentang keterwakilan perempuan, kesetaraan perempuan dalam ruang-ruang publik, ya saya pikir udah enggak perlu diragukan lagi. Ya. Jadi bukannya berkurang, tapi kami memang menggunakan pendekatan matematika murni dalam pengaturan hal tersebut. Betul. Tapi kalau boleh minta pendapat pribadi Pak Idam, kira-kira untuk di pencalonan anggota DPR kali ini Bapak untuk di DPR, kira-kira bisa terpenuhi nggak sih Bapak keterwakilan perempuan dengan jumlah yang akan lebih baik gitu dibanding pemilu sebelumnya? Menurut pendapat pribadi Bapak Idam Holik. Hasil pemilu serentak 2019 yang lalu itu melahirkan keterwakilan menghasilkan kursi perempuan itu sebesar 20%. 20%. Ya, kalau kita bicara tentang semangat affirmative action itu kan minimal 30%. Iya. Ya, oleh karena itu kita sebagai anak bangsa yang tentunya menginginkan bangsa kita lebih maju, ya, negara kita lebih maju, yang terrepresentasi dari demokrasi yang maju, maka kita berdoa, ya, dan kita berikan pemahaman publik yang benar tentang pentingnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Nah, secara sederhana hal tersebut kita bisa buktikan dengan kalimat seperti misalnya, tidak semua urusan perempuan dapat dipahami oleh laki-laki. Yang hanya dipahami oleh perempuan itu sendiri. Nah, itu seperti itu. Nah, menjadi penting perempuan ini di lembaga legislatif. Apalagi kalau kita bicara tentang komposisi pemilih perempuan, itu bahkan tidak sekedar sama dengan komposisi pemilih laki-laki, tapi dia bisa lebih. Ya, artinya perempuan banyak sekali. Betul. Sekarang pertanyaannya, kenapa hasil pemilu legislatif hanya melahirkan 20% caleg terpilih, tarik perempuan terpilih? Iya, kenapa tuh Bapak? Ini bisa kita jawab, ya. Pada saat kita datang ke TPS dan hanya dengan suara kita bisa menjawab hal tersebut. Oleh karena itu, ya, mari kita berpartisipasi aktif, kita pahami profil calegnya, ya,
bagus atau tidak, komitmen atau tidak, memiliki program-program yang jelas atau tidak. Ya, Seperti betul. itu. Karena sebenarnya kalau kita bicara calon atau caleg yang sama-sama dalam kapasitas bagus, kalau ini secara alamiah nih Pak Idam, pemilih perempuan juga biasanya juga akan lengket dengan campaign Women Support Women, perempuan dukung perempuan ya. Berarti kok kandidatnya sama-sama bagus kan, perempuan pasti akan lebih memilih untuk mengajukan, aku pilih yang perempuan dong, kayak gitu nggak sih Bapak sekarang? Kami memang belum melakukan survei ya. Iya. Kami belum mau melakukan survei. Tugas kami adalah melakukan sosialisasi sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-Undang Pemilu tentang affirmative action. Dan bicara affirmative action atau keterwakilan minimal 30% perempuan ini, ya, itu tidak hanya di Undang-Undang Pemilu, di Undang-Undang Partai Politik jelas. Nah, artinya ini menjadi komitmen kita sebagai berbangsa bahwa kesetaraan politik perempuan ini harus menjadi isu utama dalam pemilu di setiap kali pemilu, karena memang kita masih punya tantangan yang cukup besar untuk melampaui angka tersebut. Betul. Dan tentunya juga dari sisi lain saya berharap kepada bakal calon anggota legislatif yang laki-laki ya menjadi penting bagi kita semua untuk memastikan diri kita memiliki pemahaman yang benar tentang kesetaraan perempuan, tentang feminisme, ya, tentang empati, tentang ya keberpihakan dan pemberdayaan kita terhadap ya maksud saya karena saya sebagai laki-laki ya terhadap perempuan, karena memang pada dasarnya perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki. Betul. Ya, memberdayakan perempuan, mensupport perempuan itu sama dengan kita memajukan bangsa dari sisi keterwakilan perempuan. Luar biasa. Senang banget, pertanyaan terjawab semua, Bapak, terima kasih. Ini pertanyaan-pertanyaan dijawab dari lubuk hati ini, tidak hanya dari pemahaman pengetahuan, tapi juga dari lubuk hati. Mudah-mudahan terjawab dan diterima dengan baik ya untuk semua teman pemilih yang sudah menyempatkan diri untuk bertanya. Jarang-jarang loh bisa dapat jawaban yang dijawab dengan dalam dan juga ada dasar-dasarnya sampai ke pasalnya juga, supaya kita bisa menjadi lebih semangat nih untuk bisa ikut berpartisipasi atau bisa merespon dengan baik tahapan pencalonan anggota DPR yang sedang dilakukan atau digelar oleh KPU dari berbagai tingkatan dari tanggal 1 sampai 14 Mei 2023 ini. Artinya tetap kita tunggu ya Pak Idam respon dari semua teman pemilih masyarakat Indonesia yang sudah punya hak pilih untuk juga menggali lebih dalam, mempelajari, mengenali siapa saja nantinya calon-calon yang akan maju dan kira-kira mana yang akan mewakili inspirasi dan juga cita-cita teman pemilih semua terhadap bangsa dan negara ini. Iya Pak Idam. Pemilu untuk bangsa dan negara. Untuk bangsa dan negara. Pemilu untuk kita semuanya. Betul. Untuk kita semuanya, bukan hanya untuk orang-orang yang mau berperan atau berpartisipasi sebagai calegnya, tapi kita semua sebagai pemilih. Kepada siapa kita mau menitipkan suara kita nantinya. Jangan sampai kita titipkan pada orang yang tidak sefrekuensi atau seperjuangan dengan idealisme kita ya Bapak ya. Mari kita buktikan bahwa kita bisa datang ke TPS pada Rabu 14 Februari 2024. Catat itu 14 Februari 2024 nanti. Karena kehadiran kita di TPS menggunakan hak pilih bukti kita mencintai Indonesia. Itu dia. Jangan sampai teman pemilih dideklar sebagai orang yang tidak cinta dengan tanah air karena tidak mau menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024 nanti. Pak Idam sekaligus dong berikan pesan kepada semua teman pemilih yang hari ini menyaksikan tayangan YouTube podcast KPU RI untuk episode kali ini bersama Bapak Idam Holik anggota KPU. Silakan Bapak. Ya, senang rasanya saya dapat berjumpa dengan rekan-rekan pemilih Indonesia yang saya sangat yakin kita ini semua sebagai generasi bangsa ya yang memiliki kecintaan kita terhadap Indonesia ya, dan saya yakin kita semua menginginkan Indonesia seperti apa yang kita inginkan di masa yang akan datang ya, karena ini adalah tanah air kita, tidak hanya kita dilahirkan tapi bisa jadi tapi juga ini adalah masa depan kita bersama ya. Menyukseskan pemilu adalah bukti kita mencintai Indonesia. Amin, amin. Ayo buktikan cinta tanah air kita pada Indonesia, negara kita tercinta, dengan menggunakan hak pilih kita pada 14 Februari 2024. Datang ke TPS dan gunakan hak pilih, betul.
Pak Idam, terima kasih banyak ya sudah membagikan buah pikirnya hari ini di podcast KPU. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Bapak dan juga seluruh pimpinan sehat selalu dalam menjalankan semua tahapan pemilu Bapak. Doa yang sama. Amin, amin. Mudah-mudahan nanti Pak Idam berkesempatan untuk mampir lagi dan membagikan cerita lagi di sini. Ya, sudah pasti. Sudah pasti, iya. Kita akan tagih pasti. Teman pemilih juga terima kasih banyak ya hari ini sudah menyempatkan untuk menyimak podcast KPU untuk episode kali ini bersama anggota KPU Bapak Idam Holik, dan kita bicara tentang tahapan pengajuan daftar calon anggota DPR yang dilaksanakan KPU dari tanggal 1 sampai 14 Mei 2023 ini. Teman pemilih tetap nantikan episode berikutnya dari podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi.